Pada tutorial kali ini kita akan membuat slicing atau templating untuk template Bootstrap agar diterapkan di sistem informasi yang akan kita gunakan. Dalam kasus ini kita menggunakan Laravel. Jadi di sini kondisinya saya sudah menginstal Laravelnya di dalam htdocs. Jadi di sini nama projectnya saya bikin Sinfest karena kita akan membuat sistem informasi inventaris. Jadi kita bikin Sinfest seperti ini tulisannya. Silakan diikuti panduan sebelumnya tentang cara install Laravel serta konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan. Nah, jadi kondisinya di sini sudah terinstall ya Laravelnya. Untuk konfigurasi lanjutannya mungkin bisa ditinggalkan dulu seperti database, itu boleh ditinggalkan dulu karena kita akan membuat template dan itu tidak perlu koneksi database ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan setelah menginstal Laravel itu kita buka folder dari templatenya. Di sini kita menggunakan admin LTE. Nah, silahkan dibuka lalu kita ambil project yang berhubungan dengan kita ambil template yang akan kita gunakan. Di sini kita ambil beberapa item. Yang pertama ada starter, terus selanjutnya disk dan plugin ya. Nah, di sini 3 file ini kita copy. Setelah di copy, kita akan membuat sebuah folder di dalam public ya. Buka projectnya, lalu buat sebuah folder namanya template ya. Template. Nah, di sini kita pastekan filenya, atau kalau tidak mau kita tarik aja. Soalnya ini udah di blok 3 ya. Kita tarik aja ke dalam ini. Nah, itu udah langsung copy ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka yang starter ini. Nah, kita coba refer in Explorer, lalu kita running. Maka hasilnya ya sesuai dengan harapan kita ya. Berarti sudah berhasil untuk satu file ini aja. Baik, untuk selanjutnya kita buat sebuah view baru. Maka itu kita membuat sebuah folder ya. Kita posisikan di dalam resources view. Nah, di sini kita bikin folder baru namanya, kita bikin layout ya, layout. Nah, di sini kita akan memasukkan slicing dari template kita. Nah, di sini kita buat satu file baru. Namakan di sini anggap saja ini indeksnya ya, atau main lah, main.blade.php seperti itu, main PHP. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy semua dari coding di starter ini, starter HTML, ke dalam main di sini, main.blade.php. Oke, lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengarahkan link yang ada di dalam template ini untuk diarahkan ke file di dalam public. Jadi kita perlu menambahkan atau memodifikasi ya beberapa coding di sini. Nah, jadi di sini ada untuk fontnya.
kita ubah. Nah, caranya seperti ini. Ini kita bikin, atau kita cut dulu ya. Kita cut dulu sini, dan sini. Aset. Nah, tadi namanya kita bikin foldernya ini ya, template ya, template. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga yang di sini dan di bawahnya. Ambil yang itu. Nah, seperti itu. Oke, kita cari lagi. Di bawah sepertinya ada di bawah. Nah, ini. Ini kita ganti semua. Oke, seharusnya ini sudah bisa jadikan template ya. Oke, kita lanjut untuk slicing ya. Kita selesaikan dulu semuanya, baru kita coba running. Baik, berikutnya kita membuat sebuah file. Kita akan memisah filenya itu per bagian. Jadi yang pertama kita buat file di dalam layout ini, yaitu header.php. Baik. Lalu ada lagi sidebar. Dan yang terakhir footer. Dan di sini kita balik lagi, ini kita tutup aja starter ya, karena nggak dipakai lagi. Nah, di sini kita ambil bagian yang navbar ya. Oke. Kita Ctrl F aja. Nah, seperti itu. Di sini tulisan navbar. Kita tutup, lalu kita cut di sini. Atau kita ambilin aja deh. Nah, biar gampang ya. Navbar berarti kita pindahkan ke header. Oke. Nah, selanjutnya ini kita simpan. Selanjutnya di navbar ini kita buat atau kita panggil file tadi, file yang kita bikin tadi, menggunakan include layout header. Nah, seperti itu. Selanjutnya nah ini kita simpan dulu. Selanjutnya untuk sidebar ya. Sidebar kita cari tulisannya ya, ini udah ada di sidebar ya. Ini kita tutup. Lalu kita cut seperti tadi. Nah, buka sidebarnya lalu paste. Simpan sidebarnya. Di sini kita panggil seperti ini lagi. Nah, oke. Udah. Selanjutnya kita akan membuat yang terakhir ya, untuk footer. Nah, di footer ini kita tinggal cari aja dan melihat footer. Nah, itu
tinggal kita cut sama seperti tadi, paste, lalu copy yang konten tadi ya. Oh sorry, yang include kita panggil lagi di mana tadi, ini ya, ya di sini footer. Oke. Yang terakhir itu kita buat kontennya agar bisa dinamis. Nah di sini kita scroll ke atas ke tulisan main content ini, lalu kita tutup di bagian row. Ingat tinggalkan konten sama container fluid. Lalu di bagian row ini kita hapus, lalu kita ganti jadi seperti ini. Yield content. Nah seperti itu. Lalu simpan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah controller. Anggap saja kita akan membuat sebuah controller untuk dashboard. Jadi ketika kita akses pertama itu akan ke halaman dashboard. Nah di sini kita bikin terminal baru. Lalu kita coba atau kita jalankan perintah untuk membuat controller. Sini kita buat dashboard gitu ya, dashboard controller. Nah, seperti itu. Lalu kita akses dashboard. Kita buka dan berikutnya kita tambahkan function. View-nya tadi di folder layout ya. Layout. Main ya. Layout main. Oke. Selanjutnya kita buat root ya, atau root di file web PHP. Pertama sekali kita panggil controllernya. Controller. Lalu kita buat root baru. Oke. Controller. Oke. Sorry. Ini hasil akhirnya harusnya seperti ini ya, hasil ketikan akhirnya. Nah maka ketika kita coba jalankan di sini, nah kita akan melihat hasil tampilannya itu sudah sama seperti admin LT. Nah di sini kita sudah berhasil membuat halaman untuk dashboard ya. Nanti tinggal ditambah halaman untuk konten di dalamnya. Selanjutnya karena di sini di controller dashboard ini kita hanya memanggil layout ya. Jadi kita perlu memanggil section lagi. Nah di sini
kita perlu file baru, namanya ya di view ini ya, kita bikin satu file baru, namanya dashboard. Nah, jadi di controllernya ini kita langsung panggil ke dashboard. Nah, itu tidak perlu membuat sebuah folder karena dashboard ini file tunggal ya, jadi nggak perlu bikin folder lah, nggak perlu dikelompokkan seperti itu. Nah, jadi setelah kita buat file dashboardnya, contoh saja kita di sini panggil atau kita buat sampel aja ya. Ini halaman dashboard. Oke. Nah, seperti itu sampel aja. Nandai dia udah masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini kita perlu panggil extend ya. Dan main ya. Nah, di sini section content. Nah, ini disamain dengan harus disamain dengan di sini mana ya yang mainnya. Nah, ini yield content. Nah, itu jadi ada section content. Oke, di sini tambahin and section tanda dia sudah selesai ya, selesai section content ya. Nah, itu oke. Nah, maka ketika kita refresh, dia sudah mengarahkan ke sebuah card ya, atau ke kontennya. Nah, di sini ini adalah halaman dari dashboardnya dan yang lainnya adalah dari template-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa menambahkan seperti title. Kita bisa tambahkan di sini untuk section ya, atau yield title ya. Kita buat yield title. Di sini kita buat aja nama sistem kita harus ada Sinven ya, Sinven. Lalu kita sini buat yield-nya untuk title satu kecil. Maka di dashboard-nya bisa kita panggil untuk section ya. Ya, section title. Nah, di situ kita buat langsung aja ya, karena di sini punya teks, jadi kita buat aja langsung, jadi nggak perlu pakai stop. Oke, kita coba refresh. Nah, makanya di sini langsung berubah. Nah, seperti ini saja. Nah, ini sudah cukup ya untuk slicing template-nya.